memasak kuah tecrah atau kuah tumis ya. Dalam bahasa Acehnya kuah tecrah. Ini ada cabai merah, cabai kecil 7 biji cabai merah, juga 7. Habis itu ada bawang merah sekitar 4 siung. Ini ada bawang putih 1, tambah ada belimbing 2 biji. Biasa nggak pakai belimbing, cuman ada sebagian orang yang pakai belimbing, katanya kuahnya jadi lebih manis. Ini ada asam sunti. Asam suntinya 9 aja. Biasa asam sunti kami pakai 13 biji kan, tapi karena udah ada belimbing, kita kurangin di asam suntinya biar nggak asam kali. Jadi ini kita cuci dulu ya. Kita masukkan ke blender. Ini kita potong dulu biar mudah digiling di blender. Ini masih ada 2 bahan lagi, kita pakai 3 bahan lagi. Kita pakai jahe sedikit dengan ketumbar sama lada. Cuman karena itu mudah terbawa air, nggak kita taruh dalam satu tempat, jadi kita taruh di tempat yang berbeda dan kita cuci di tempat yang berbeda. Jadi kita juga pakai lada jangan terlalu banyak, kita taruh barang 7 biji aja. Itu taruh ketumbar secukupnya ya. Ini ketumbar secukupnya. Nah, ini kita taruh jahe sedikit aja, jangan banyak kali. Kita cuci, kita pakai saring biar mudah, biar ketumbarnya nggak lari-lari sama ladanya. Udah. Sekarang kita proses di blender. Ini udah ditaruh air ya, biar mudah penggilingannya. Sekarang tinggal kita giling aja. Oke, langsung aja. Udah siap. Ini kita blender agak lama biar bumbunya benar-benar halus ya. Masukkan ikan yang udah kita bersihin ya. Ini ikan yang udah kita bersihin. Ini ikannya masih kaku karena sebelumnya kita masukin dalam lemari es. Tapi nggak apa-apa, nanti dia mencair sendiri. Aduh pemirsa, ini warnanya agak merah ya, nggak kuning. Rupanya kelupaan kunyit. Kita blender sekali lagi ya biar warnanya lebih cantik. Kita pakai kunyit dulu, kok enggak nanti rasanya entah kayak mana ya. Aku blender ulang pakai kunyit dulu. Kunyitnya segini, kira-kira segini ya. Nah kan ini warnanya udah agak-agak kuning kayak gitu, nggak merah-merah lagi. Ini udah aku blender kunyit, berarti sekarang bumbunya tinggal kita tuang ke ikan. Kita isi air sedikit biar bumbunya tertuang habis, jangan ada sisa bumbu di blender. Oke. Nah, kemudian tinggal kita tumisnya udah aku sisain bawang. Ini untuk tumisnya, bawangnya tinggal dirajang aja. Sebenarnya kalau untuk tumis itu kita juga bisa pakai daun pandan, cuman aku nggak ada daun pandan hari ini. Juga pakai daun kari ya, daun kari biar lebih wangi. Tapi aku juga nggak ada daun kari di rumah, kebetulan baru habis banjir, jadi banyak daunnya nggak ada. Jadi kita tumis bawang merah aja ya. Itu kita tambahkan sedikit minyak untuk tumisnya. Oke, kita tumis bawangnya.
bawangnya udah agak-agak merah, lanjut masukin ikannya sama bumbunya. Jangan tambahkan kuah dulu, tunggu bumbunya meresap dulu. Jangan diaduk dulu, kita tunggu dulu sampai kuahnya meresap, bumbunya meresap. Sambilan kita menunggu itu, kita masak nasi dulu. Ini cara berasnya suci dan bersih. Kita cara dulu. Beras itu bukan cuma kita bahan masakan ya, yang namanya kata itu bukan cuma kita cuci, tapi kita sucikan juga ya. Ini kira-kira bumbunya udah meresap dalam ikan. Ini udah bisa kita tambahkan kuahnya. Oke, ini tinggal tunggu mateng aja. Jangan lupa ini dicicipi, jangan nanti pula hambar. Ini nasinya lagi kita masak juga, tunggu mateng. Sambil kita tunggu nasinya mateng, kita kukus. Ini ada pir, kukus pakai jahe untuk obat batuk si kecil ya, karena nggak berani kasih obat batuk sembarangan untuk si kecil, makanya pakai ini aja, pakai pir sama jahe ya. Nanti airnya bisa diminum sama si kecil. Bisa pakai serai juga, tapi serainya stoknya lagi nggak ada, habis banjir kemarin, banyak yang hilang ya, banyak tanaman yang hilang di rumah. Ini kita pindahin dulu. Dan ini kukusan kita bilas dulu biar bisa kukus nasi. Oke, udah mendidih, coba kita cicipi dulu. Aduh, masih panas. Kata orang kalau panas-panas jangan makan makanan yang masih dimasak, masih berapi. Tapi semoga nggak apa-apa ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah jauhkan segala hal-hal yang tidak baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, hambar. Kita tambahkan sedikit garam ya, karena rasanya masih hambar. Ini nasinya udah mulai mendidih, jangan lupa diaduk. Kita nggak pakai magicom ya, kita masak nasi pakai kukusan, katanya lebih sehat, lebih terjaga. Ini udah mendidih dan udah kita tambahin garam juga tadi. Ini kayaknya udah matang, udah bisa dimatiin ya. Ini ya ibu-ibu bentukannya, kelihatannya enak banget.